wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya belajar dari rumahnya? Oke, hari ini masih membahas tema 1, hidup rukun. Di subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran kedua. Kita mulai ya. Baik, tahukah kalian gambar apakah ini? Betul, gambar Garuda Pancasila. Nah, apa ya Garuda Pancasila itu? Garuda Pancasila, burung Garuda. Burung Garuda itu adalah lambang negara kita. Dan Pancasila itu adalah dasar negara kita. Kenapa kok dinamakan Pancasila? Nah, panca itu artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi ada 5 dasar negara kita. Nah, kenapa kok harus burung Garuda? Nah, karena jumlah burung Garuda melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, diperhatikan di gambarnya ya. Di leher burung Garuda tersebut ada 45 yang menandakan tahun kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian di masing-masing sayap terdapat 17 helai bulu yang menandakan tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemudian di bawah perisai ada 19 helai bulu atau pada pangkal ekor. Kemudian di ekornya ada 8 helai bulu, di mana angka 8 ini mewakili bulan Agustus. Nah, di gambar burung Garuda tersebut, di tengah-tengahnya ada yang namanya perisai. Nah, perisai-perisai itu adalah lambang dari Pancasila. Nah, kalian sudah hafal nggih bunyi-bunyi dari Pancasila? Pancasila. Nah, setiap hari Senin, setiap upacara dulu kita sering mengucapkannya. Nah, ini dia. Di tengah burung Garuda tersebut ada perisai. Perisai itu apa? Perisai itu lambang sila-sila Pancasila. Ada bintang, ada kepala banteng, ada pohon beringin, ada padi dan kapas, dan juga ada rantai. Nah, setiap gambar-gambar di perisai tersebut mewakili sila-sila dalam Pancasila. Nah, kita lihat sila pertama dilambangkan dengan bintang. Nah, bunyi sila pertama bagaimana? Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Kemudian, sila kedua dilambangkan dengan rantai. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Diingat-ingat nggih, sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Kemudian sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, dan bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai kebalik, jangan sampai lupa, di rumah dihafalkan masing-masing lambang Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, sila pertama yaitu lambangnya bintang, sila kedua lambangnya rantai, sila ketiga lambangnya pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan yang terakhir sila kelima padi dan kapas. Di rumah dihafalkan ya, nanti kalau kita sudah mulai masuk, nanti ibu akan tes satu-satu maju ke depan hafalan Pancasila. Nah, sekarang kita lihat pengamalan sila pertama di rumah. Antara lain sholat bersama, sholat berjamaah di rumah, berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, di sana ada gambar sholat, kemudian berdoa, dan yang ketiga itu gambar ke gereja. Jadi di negara kita itu ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati walaupun kita berbeda agama. Misalnya tadi di gambar ada keluarga yang pergi ke gereja berdoa, kemudian ada yang pergi ke pura, ada yang pergi ke wihara, ada yang pergi ke kelenteng. Nah, walaupun kita berbeda agama harus saling menghormati. Misalnya temannya mau melaksanakan berdoa bersama keluarganya di gereja. Nah, kita sebagai teman yang berbeda agama tidak boleh misalnya gak usah ikut keluargamu, ayo main aja. Nah, gak boleh ya. Harus saling menghormati, tidak boleh mengganggu temannya yang sedang beribadah. Nah, contoh penerapan sila pertama di rumah tadi sudah Ibu sebutkan. Contohnya beribadah bersama keluarga, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Kemudian saat berdoa dan beribadah kita harus bersungguh-sungguh. Jadi tidak boleh kalau kita pas berdoa atau beribadah sambil bercanda. Misalnya karena kita agama mayoritas Islam nggih. Misalnya saat sholat berjamaah di rumah. Nah, kita menjahilin adik. Misalnya jawil-jawil. Nah, nyubit-nyubit adik gak boleh. Jadi kalau waktu berdoa atau beribadah kita harus bersungguh-sungguh. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya ungkapan. Kalian masih ingat gak apa arti ungkapan? Nah, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda. Masih ingat ya? Nah, sekarang di dalam percakapan ini mari kita baca bersama. Kemudian kita akan menemukan ungkapan dalam percakapan ini. Ada Ali dan Nisa. Kakak lagi apa? Lagi baca buku, Dek. Kakak gemar membaca ya? Iya, makanya kakak disebut kutu buku. Sekarang kakak baca buku apa? Pahlawan Lingkungan yang Rendah Hati. Adik mau baca buku ini? Aku mau, Kak.
Baiklah, tunggu sebentar ya. Kakak sudah hampir selesai. Nah, kira-kira apa saja ya ungkapan yang ada dalam percakapan tadi? Betul, kutu buku. Masa iya buku punya kutu? Kemudian, pahlawan lingkungan. Wow, lingkungan pun punya pahlawan ya. Kemudian yang ketiga yaitu rendah hati. Bukan hatinya yang rendah. Nah, sekarang kita akan bahas arti dari masing-masing kata tadi. Yang pertama tadi adalah kutu buku. Kutu buku bukan buku punya kutu, tapi artinya suka membaca. Kemudian pahlawan lingkungan. Pahlawan lingkungan itu artinya pemulung. Kenapa pemulung kok dikatakan pahlawan lingkungan? Pemulung itu kan membersihkan sampah ya. Mereka sering mengambil plastik untuk dijual. Nah, karena ada pemulung tersebut, lingkungan kita pun jadi bersih. Jadi bisa dinamakan pahlawan lingkungan. Kemudian rendah hati, bukan hatinya yang rendah, tapi artinya tidak sombong. Nah, kemudian ayo coba perhatikan gambar gerak badan Udin dan Mutiara. Gambar pertama, gerak jalan di tempat. Jadi Udin dan Mutiara itu sedang melakukan jalan di tempat. Kemudian yang kedua, gerak mengayunkan kaki. Gerak mengayunkan kaki, kakinya diayunkan ke depan. Mereka sambil bergandengan. Kemudian gambar yang ketiga, gerak memutar tangan. Gerak memutar tangan itu bagaimana? Tangannya diputar ke depan, ke belakang. Nah, Udin dan Mutiara sering melakukan gerak badan di rumah. Kegiatan itu dilakukan agar sehat. Jadi, mereka sering melaksanakan gerakan itu di rumah. Seperti kalau sedang pandemi seperti ini ya, jangan hanya tidur-tiduran, tapi juga olahraga. Jangan cuma main HP, tapi juga misalnya jalan di tempat setiap pagi biar sehat. Nah, untuk pembelajaran kedua hari ini sekian sampai di sini. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah, jaga kebersihan, jaga jarak, tetap di rumah saja. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.